pemeriksaan Ya, Inara katanya kan akan dipanggil Bang soal laporan yang Mawa. Mungkin Insano sendiri apakah udah ada panggilan juga atau seperti apa Bang? iya kalau Insanul kan baru hari Senin tuh surat panggilannya. Oh, Kalau informasi dari penyidik, nah, nanti kita akan lihat tuh gimana eh, apa tanggal tanggal berapa dia dipanggil kan. Tapi panggilannya baru hari Senin besok kita ambil informasi dari penyidik kemarin. oh. Tapi kalau Inara, saya nggak tahu tuh tanggal berapa. Kalau nggak salah tanggal 8 ya. Iya tanggal 8 Bang kawan. Tanggal berapa? Mm-mm. Ya mungkin pas tanggal 8 tuh bang, ya hadir mungkin ya. Orang panggilannya. Gitu. Tapi sejauh ini kalau untuk sidang perceraian Bang itu dimulainya mungkin kapan lagi atau untuk di Medan sendiri Bang? Sidang perceraian sampai sekarang belum ada jadwal sidang. Hmm. Kita lihat aja nanti. Karena Insanul juga kemarin sempat eh, konfirmasi ke saya karena dari pengadilan agama Medan belum ada informasi jadwal sidang perceraiannya kan. Tuh. Belum ada sih sampai sekarang. Kemarin kan Virgon diperiksa juga Bang atas laporannya Inara ya. Itu mungkin Abang sendiri melihatnya seperti apa Bang dari pihak Insano? Ya kalau dipanggil, ya namanya warga negara Indonesia yang baik, kooperatif, ya hadir ya, datang itu salah satu apresiasi yang baik ya. Jadi kalau nanti ditanya oleh penyidik ya tentunya menjawab apa yang yang seharusnya ya, artinya sesuai dengan faktanya kan gitu. Hmm. Tentunya itu aja sih kalaupun dipanggil tandanya ada satu korelasi atau hubungan baik itu rumah, baik itu apa yang menjadi satu hubungan peristiwa kejadian perkara ya. Jadi itu hal yang wajar sih. Nanti masalah keterkaitan atau tidak keterkaitan nanti kan itu bagian penyidik ya yang bisa menyimpulkan nanti. Di sidang perceraian ini sebenarnya Insano sendiri sampai sekarang udah menyanggupi belum sih Bang dari permintaannya Mawa sendiri gitu. Ya kalau untuk anak dia nyanggupin kemarin terakhir, tapi ya ada syarat dia mau kalau anaknya jangan sulit ketemu gitu kan. Jadi prinsipnya dia sih sanggup ya. Gitu. Asal masalah anak nih jangan sulit ya gitu. Dia harus benar-benar nanti dibuat aturan sehingga sama-sama bisa melihat anak itu dijadwalkan lah. Jadi berimbang kan antara ketemu ibunya, ketemu bapaknya gitu. Dia maunya seperti itu. Hmm. Tapi udah ketemu kah Bang atau udah sampai sekarang? Belum, belum. Sampai sekarang belum ketemu anaknya. Nah ini kan Bang yang ramai di medsos ya soal Insano pamer foto tangan diimpus gitu kan. Kata siapa? Kata Mawa sendiri itu foto lama. Itu mungkin seperti apa Bang tanggapannya? Ya mungkin ya namanya postingan ya kan. Teringat masa-masa lalu kan. Jadi hal-hal yang membuat dia jadi apa membuat jadi kayak semacam memori-memorinya Insanul kali ya. Tapi balik semua itu kan memang ya mereka berdua ini kan punya historical ya, punya memori. Jadi satu sama lain saling paham dan tahu sebenarnya kan gitu. Ya biarkan aja ini berjalan dengan waktu, dengan caranya masing-masing ya kan. Kalau memang nanti ujungnya seperti apa ya kita lihat aja gitu. Tapi kan dia di captionnya sudah 5 tahun ke atau mungkin nggak orang bilang tahu ya mungkin karena sering stres atau overstress dan dalam masalah sendiri gitu kan soalnya dia menghadapi masalah ini atau perceraian ini itulah itu dengan caption seperti itu Bang. Iya namanya seorang yang rumah tangga terus dia lagi memperjuangkan dan terus sekarang ini juga kondisi keadaannya kan insan juga sendiri ya
wajar ya kalau lihat keadaannya dia seperti itu mungkin ya. Karena memang tekanan-tekanannya yang dia rasakan juga kan mungkin bisa kita pahamin juga gitu. Ini yang terjadi kan. Tapi memang itulah yang memberikan dampak yang cukup ini ya buat Insanul juga. Jadi rasanya memang harus apa ya, sama-sama inilah berdamai pada dirinya sendiri ya, gitu. Agar bisa lebih baik lagi nanti ke depannya kan. Tapi kan dari persidangan ini Bang, balik lagi ya, Mawar sendiri kan tetap ingin cerai. Tapi sebenarnya Insanul sendiri tetap berusaha atau gimana sih Bang? Kemarin kan pas mediasi seperti itu Bang. Ya seperti waktu-waktu lalu kan Insanul kan tetap sebenarnya nggak mau bercerai, tetap mau bersama. Tapi kan kalau hal sesuatu dipaksakan untuk bisa sama-sama lagi kan sulit kan, kalau maunya juga udah nggak, kayaknya bikin membuat situasi tambah nggak enak juga kan gitu. Makanya Insanul ngikut aja, kalau memang maunya cepat cerai ya udah gitu kan. Itu aja yang kemarin sampaikan Insanul ya, kalau mau cepet lah biar cepet beres gitu kan. Jadi nggak lama-lama Tapi gitu. Insanul sendiri Pengennya sih cepet-cepet aja. kegiatannya apa aja sih Bang? Kayaknya kalau lihat Instagramnya dia lagi sibuk banget soal kerjaan gitu. Iya mungkin kali ya, mungkin namanya aktivitas kerja ya, masing-masing kan punya punya urusan sendiri-sendiri ya, yang tentunya masih harus memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan cari rezeki kan gitu. Apa dua-duanya ya masih masih saling masih masih memperjuangkan diri kan gitu. Saya rasa sih ya namanya kehidupan ya seperti itu gitu. Dari Win ada Win. Iya ada, Bang izin mungkin. Win, Ya Bang. mana Win? Iya, Ayah Win nih. Bang izin mungkin ini kan pas masih Mawa sama Insan udah mau bercerai, mungkin dari Insannya sendiri udah ada kepastian belum sih Bang untuk apa? Inian Mau ngapain? untuk Gak ini jelas loh nih. Bang, menikahkan si Inara gitu. Jadi udah ada pilihan belum? Iya, gitu Insan gitu. Jadi gini poinnya ya. Jadi gini poinnya. Jadi Inara itu dari awal udah komitmen bahwa Insanul harus selesaikan dulu nih urusannya dengan Mawa. Nah dia mau juga tenang, dia nggak mau juga dihujat, dia nggak mau juga dibilang hal-hal yang tidak enak gitu kan. Jadi memang dia saat ini kalau kita lihat kan memang udah berjarak dengan Insanul, tetapi memang Insanul dikasih lah satu PR lah untuk bisa nyesain aja dulu sama Mawa seperti apa nanti gitu. Kalau memang dia masih bisa berjodoh ya mungkin bisa berjalan, kalau sudah tidak sama Mawa. Tapi kalau sama Mawa juga tentunya Inara juga jadi hal yang menghambat juga, nggak enak juga kan keadaannya seperti ini gitu. Ini kan sanksi juga di sosial dan media juga kan nggak enak juga. Tapi saya rasa sih itu aja, karena memang sekarang ini udah lebih renggang ya hubungannya gitu. Berarti nanti ada kemungkinan akan diresmikan juga nggak sih Bang kalau misalnya udah putus? Iya, kalau segala sesuatu sih kemungkinan tuh ada aja, tapi kan kita nggak tahu ya ke depannya. Ya kalau memang jodohnya sama Inara ya itulah jodohnya kan gitu. Tapi kalau memang jodohnya masih sama Mawa ya itulah jodohnya Mawa. Jadi kita doakan aja yang terbaik ya. Karena Insano juga mengikuti Mawa sudah mau cerai ya sudah cerai gitu kan. Tandanya itu lebih kepada pilihannya Mawa untuk bisa pisah. Pak kan yang terakhir kita wawancara kan katanya
untuk sidang lanjutan perceraian kan lanjut lagi tuh di minggu berikutnya. Nah, berarti kemarin nggak ada lanjutan persidangan cerainya ya? Iya, harusnya kan minggu lalu, tapi kan minggu ini belum ada jadwal. Kita lihat aja minggu depan, mungkin kalau minggu depan ada jadwal ya nanti diinformasi. Tapi tadi juga Insan juga saya sampaikan belum ada jadwal sidang. Gitu. Oh, Tapi Bang, Insan ini nggak sih Bang sama syarat-syarat yang diberikan sama Mawa, kayak maksudnya tuntutan-tuntutan selama kayak nafkah ida, nafkah anak dan segala macam kayak gitu, Insan sendiri keberatan nggak Bang? Ya kalau nafkah anak, Insanu mau penuhin semuanya. Dia prinsip udah nggak ada masalah. Cuman satu hal, dia harus bisa ketemu anak. Karena dia sampai detik ini kesulitan sama anak, maksudnya nggak bisa tektokan baik gitu untuk ketemu anak tuh. Ya kita lihat kan kasusnya juga Inara yang tadinya juga dia agak sulit ketemu anak, akhirnya sekarang kan udah bisa saling berbagi nih. Ini kan juga jadi contoh nih, orang bapak ibunya udah cerai, anak bisa bolak-balik nih kadang ke bapaknya, diantarin ke Virgon, terus balik lagi ke Inara kan gitu. Ini kan bagus gitu loh. Jadi kerjasama yang baik antara ibu dan dan anak, bapak dan anak kan gitu. Jadi kalau saya lihat di sini, inilah bisa jadi contoh yang baik gitu loh. Yang baik kita contoh. Kalau ini kan enggak gitu loh. Kalau kita lihat nih, Insanul mau ketemu anaknya sulit, komunikasi sulit. Ketemu ini mau hubungan sama apa susternya juga nggak bisa nggak bisa ada solusi untuk ketemu gitu kan. Jadi itu yang membuat Insanul agak sedikit nggak terima gitu loh, karena dia seorang ayah kan. Itu aja sih. Kalau prinsipnya semuanya berjalan lancar, tentunya dibikin semuanya enak-enak aja sih. Saya rasa sih Insanul juga orangnya juga mungkin mau lebih tahu lah daripada saya. 7 tahun dia bareng kan, udah tahu seperti apa kan. Berarti opsi untuk yang dulu karena ada, maksudnya kan dulu kan kayak ada opsi kalau nggak bisa ketemu anak pengen minta bantuan ke Komnas Anak, ini udah pengen ke sana belum sih Bang? Iya, nanti kita akan ke sana mungkin di minggu depan ya, karena Insanul kan masih di Medan. Nanti kalau udah sampai Jakarta mungkin kita akan bicarakan itu poin pertamanya kan, karena anak emang agak kesulitan sekali dia berkomunikasi kan. Ya namanya bapak kan pagi-pagi mau teleponan sama anaknya, sebenarnya kan bisa ngobrol, bisa saling cerita kan gitu. Ini kan nggak sama sekali nih, jadi bingung juga gitu. Jadi itu yang menjadi kesulitan dia. Terus kalau gugatan nafkah mut'ah dan idah itu nanti di persidangan aja, karena kan itu kan bagian daripada proses sidang nanti. Tapi kalau nanti masalah kebutuhan anak, tentunya Insanul tadi kemarin udah sanggupin berapa kebutuhannya yang ya dia kan bisa plus bisa minus kalau namanya anak-anak kan. Ya kan ada kebutuhan mendadak, ada kebutuhan apa ya kan, tentunya dia juga ikut aja, mau aja. Salah ya kalau dia ngasih duit sesuai misalnya 30 juta tetapi dia nggak bisa lihat anak, ya dia nggak keberatan juga, ya namanya seorang ayah gitu kan. Ketemunya misalnya sebulan sekali ketemunya kan juga nggak wajar juga kan gitu. Ya namanya mau ketemu anak kan harusnya seminggu sekali, terus atau mungkin dalam seminggu itu berapa kali dia bisa video call, ngobrol gitu kan. Cerita lah. Ya namanya anak masih di bawah umur kan, tentunya masih banyak yang harus diajak bicara, ngobrol. Itu kan pandangan namanya orang tua, apalagi ayah kan gitu. Itu menjadi bagian penting sih sebenarnya. Jadi saya rasa ini harus menjadi sorotan juga. Jadi harus bekerja sama lah antara ibu dan ayahnya, biar anak ini jangan ikut imbas daripada perceraian atau proses perceraian atau renggangnya hubungan rumah tangga kan gitu. Jadi itu yang harus kita pahamin dulu itu. Berarti sekarang Insan ibaratnya sudah nyerah ya Bang untuk hubungan antara dia dan Mawa sendiri ya Bang. Dulu kan sebelumnya kan ada effort-effort yang dia lakukan untuk bisa kembali. Ternyata Mawanya tetap dengan prinsip gua tetap mau cerai sama lu, dan sekarang ibaratnya Insan udah ya udahlah ikutin aja jalan Mawa gitu ya Bang. Iya, jadi udah
dia ngikutin Mawa karena memang Mawa dari awal, dari kemarin mediasi juga intinya dia mau lanjut juga. Udah, mau gimana kan? Jadi biarkan aja ini berproses kan, seperti apa. Kalau kita kan di sini nggak di luar daripada masing-masing punya keinginan dan kepentingan ya. Jadi kalau kepentingan dan keinginannya semua maunya pisah ya sudah, tinggal dicepatkan aja biar bisa prosesnya sampai di ujung persidangan. Tapi kalau dia masih salah satu satu aja yang mempertahankan, kayak Insanul kan mau mempertahankan tapi mawanya udah nggak mau gimana kan, mau dipaksain juga nggak akan pernah bisa baik nanti ke depannya pasti kalau hal-hal semua dipaksakan gitu. Terus Jadi memang harus natural dari masing-masing pihak ini, dari dalam hatinya, dari batinnya sudah memang benar-benar mau damai, mau mempertahankan rumah tangga ya pasti berjalan. Tapi kalau enggak ya tandanya memang udah harus berpisah kan gitu. Cepatkan aja gitu biar nggak lama-lama gitu kan. berarti berapa kali sidang lagi Bang untuk proses perceraian? Gimana, nggak kedengeran? Berarti untuk proses perceraiannya berapa kali persidangan lagi, kan yang minggu ini batal ya? Ya persidangan awal kan belum nih. Jadi harusnya kan persidangan awal nih membacakan gugatan, membacakan hasil daripada mediasi, ya kan? Jadi itu belum dilakukan tuh. Jadi mungkin nggak tahu ya, kalau minggu depan udah ada jadwalnya kita nggak tahu, belum ada informasi gitu. Tapi kondisi Insan sendiri sekarang di mana Bang? Di Medan. Jadi proses illegal access ini kan kalau dilihat alurnya melalui penyidik itu kan penyidik nyampaikan ini tinggal nunggu saksi V ini yang kemarin diperiksa, lalu akan digelarkan, disimpulkan dan dipastikan nanti siapa tersangkanya kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau memang itu sudah jelas tersangkanya, tentunya tersangka ini kan nggak bekerja sendiri, nggak melakukan sendiri. Jadi perlu dipahami nanti, kita lihat aja nih, semoga pihak kepolisian bisa melakukan satu tindakan ataupun mempunyai kepastian hukum yang tepat. Artinya tepat nih kepada orang-orang yang melakukan tindakan illegal access berikut. Siapa yang ikut serta ya mendistribusikan ya, apalagi memufakatkan segala peristiwa ataupun kejadian ini, dan tentunya polisi juga semoga juga bisa menentukan nanti siapa saja yang terlibat dalam kasus ini gitu loh. Jadi itu yang harapan kita, saya selaku kuasa dari saksi pelapor, yaitu pelapornya adalah Inara Rusli, di mana nanti pengembangannya ataupun dari kepastian siapa nanti tersangkanya, ya semoga kita lihat di sini benar-benar dibuatkan suatu kepastian yang sesuai, baik ya gitu. Oke, Bang. Cukup sih Bang. Nggak tahu dari Wiwin. Oke. Udah cukup.